Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, bergembira hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu kenikmatan yang perlu kita syukuri, maka mari kita syukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tunggu syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang amalan yang luar biasa yang kali ini dengan judul inilah 12 macam laknat Allah bagi orang yang menyepelekan amalan ini. Lalu amalan apa yang disepelekan kemudian Allah murka dengan memberikan 12 macam laknat itu? Hal ini perlu kita ketahui agar kita tidak termasuk orang-orang yang akan mendapatkan 12 macam laknat. Bahkan 12 laknat Allah itu akan diberikan di dunia, 3 macam akan diberikan di saat menjelang maut, 3 macam, dan ketika orang di dalam kubur akan diberikan 3 laknat Allah atau siksa Allah, dan yang keempat adalah ketika di hari kiamat. Semuanya serba susah dan tidak mengenakkan. Tentu jika kita yakin pasti tidak akan melakukan hal itu. Lalu seperti apakah hal perintah Allah yang menjadikan seseorang dilaknat sedemikian dahsyatnya itu? Allah sudah memerintahkan bahwa yang namanya agama itu tidak perlu dipaksa, karena Allah tidak akan rugi seseorang yang tidak menganut dan mempercayai agama Allah. Tidak ada paksaan dalam menganut ajaran Allah. Tapi Allah memberikan sanksi kepada orang yang tidak taat kepada Allah, dan ini karena kebodohannya, tidak pernah mau belajar agama, dan juga barangkali karena memang Allah akan menunjukkan kepada orang-orang tertentu yang memang tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Maka jangan lupa agar kita selalu mendapatkan hidayah Allah, berdoalah untuk memohon hidayah Allah, yaitu petunjuk dari Allah lewat Rasulullah, para alim ulama yang sampai kepada kita. Maka percayailah bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Lalu bagaimanakah jika seseorang meninggalkan tiang agama, yaitu sholat 5 waktu? Adapun orang yang gegabah atau menyepelekan, bahkan melupakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah, pasti akan diancam 12 siksa atau penderitaan, yaitu masing-masing 3 di dunia saat maut dan di dalam kubur serta saat kiamat. Inilah perinciannya. Yang pertama, penderitaan ketika di dunia. Orang yang menyepelekan, meninggalkan sholat 5 waktu ketika di dunia akan satu diberikan pekerjaan dan rezeki selalu kurang atau tidak berkah. Luar biasa dan celaka sekali jika kita mengalami seperti itu. Di dunia susah, di akhirat susah. Begitu. Yang kedua,
amalnya tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita bersedekah, kita berhaji, tapi tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, maka semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan di dunia yang ketiga yaitu bukti kebaikan di mukanya lenyap atau tidak ada. Dari itu dibenci oleh masyarakat. Jadi orang yang tidak pernah sholat di masyarakat saja sudah dibenci oleh masyarakat. Itu ketika di dunia. Terus yang kedua, yaitu saat menjelang maut, menjelang meninggal seseorang. Satu, nyawa keluar atau dicabut oleh Allah dalam keadaan dahaga. Maka ada orang yang ketika menjelang meninggalnya pasti meminta minuman. Nah, karena dalam keadaan dahaga inilah orang yang terbiasa meninggalkan perintah Allah berupa sholat berjamaah 5 waktu. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Yang kedua, meninggal dalam keadaan lapar yang tak terkira. Maka agar kita terhindar dari itu, laksanakanlah perintah Allah, sholat 5 waktu dengan berjamaah. Yang ketiga, ketika menjelang maut juga malaikat akan mencabutnya dengan kekerasan atau dengan sekeras-kerasnya, sehingga kebanyakan orang-orang yang tidak sholat itu, meninggalkan sholat itu, apalagi yang mengkufuri atau tidak meyakini apa yang disampaikan Allah, maka ketika meninggalnya ia akan mendapati dirinya dengan kesusahan atau dicabut nyawanya dengan sangat keras, sehingga sakit luar biasa. Kemudian penderitaan yang ketiga, laknat Allah yang ketiga yang diberikan ketika di alam kuburnya. Di dunia susah, ketika menjelang ajal susah, ketika dalam kuburnya juga susah. Apa saja itu? Yaitu pertanyaan malaikat mungkar manakir dengan bentakan keras, sanggup melupakan jawaban atau janji, menjadi bingung, hati menjadi bingung. Jadi kalau orang yang terbiasa sholat, insya Allah menurut keyakinan kita akan ditanya dengan lemah lembut oleh malaikat mungkar manakir. Yang kedua, yaitu gelapnya alam kubur. Alam kubur akan menjadi gelap gulita karena memang kenyataannya tidak ada cahaya apapun. Yang memberikan cahaya di alam kubur yaitu amal kita berupa sholat. Kemudian yang ketiga, ketika di alam kubur lagi sempit menjepit badannya. Jadi ruang kubur itu akan menjepit dirinya, dan itu banyak cerita ya, orang-orang yang ketika hidupnya itu suka tidak baik, maka tempat penguburannya itu menjadi sempit, menjadi ciut ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu orang yang tidak menjalankan perintah Allah berupa sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka di hari kiamat akan mendapatkan berat tanggungan hisabnya yang luar biasa. Tanggungan hisabnya luar biasa karena banyak dosa. Ya, itu tidak melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, dimarahi oleh Allah atau dilaknat oleh Allah. Dan yang ketiga, yaitu disiksa api neraka selama-lamanya. Kecuali kalau masih punya iman, meskipun tidak sholat, tapi setelah disiksa maka akan masuk ke surga. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita, mengingatkan kepada kita untuk lebih dekat kepada Allah melalui amalan dan perintah yang disampaikan kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.